Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua ya, yang menonton video ini. Ya, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan menampilkan praktek SPSS untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika, Ekonomi, dan Bisnis. Sebelum kita masuk ke dalam praktek dan pembahasan, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri ada Muhammad Zaki Mani dengan rekan saya, Syifa Salsabila, Tanaya Azhara, Fania Gasani, dan juga Khaira Insyira. Nah, kami berlima yang akan nantinya menjelaskan tentang praktek SPSS pada kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sudah terlihat ya share screen-nya. Oke, setelah share screen terlihat, maka kita akan mulai untuk mengerjakan praktek SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita melakukan prakteknya, nah, kita harus mempunyai data terlebih dahulu yang akan kita jadikan sebagai uh, apa namanya, ya untuk prakteknya ya kita perlu data gitu ya, istilahnya gitu. Nah, data ini kita bisa dapatkan uh, dari berbagai sumber, bisa dari kuesioner atau survei dan lain-lainnya. Nah, ini data yang kita miliki. Ya, kita akan menganalisis terkait dengan pengaruh metode pembelajaran dan juga motivasi terhadap nilai siswa. Nah, oke. Setelah kita mempunyai data, maka kita langsung meluncur ke SPSS-nya. Di SPSS ini kita masuk terlebih dahulu ke dalam variabel view. Kemudian kita masukkan data yang ada di Excel tadi. Ya, dari yang pertama. Yang pertama itu ada jenis kelamin. Ya. Yang kedua itu ada tingkat pendidikan. Oke, tingkat pendidikan. Yang ketiga kemudian ada X1, kemudian ada 4X2 dan juga Y. Oke, setelah semua ini masuk, desimalnya kita ubah ke 0. Oke, desimal kita ubah ke 0. Setelah desimal kita ubah ke 0, maka selanjutnya yaitu ada perubahan, ya bukan perubahan, pengisian value. Nah, value yang jenis kelamin ini, yang tingkat pendidikan ini harus kita isi. Ya, tadi value-nya mengikuti data. Yang pertama itu jenis kelamin, yang pertama ada pria, yang kedua ada wanita. Oke, setelah itu kita oke. Tingkat pendidikan, kita mempunyai dua kategori. Yang pertama yaitu ada kategori SMA, dan yang kedua yaitu ada kategori S1. Oke, kemudian setelahnya measure-nya kita ubah. Ya, jenis kelamin tetap pada measure nominal. Tingkat pendidikan kita ubah menjadi ordinal, X1 menjadi scale, X2 menjadi scale, dan Y kita jadikan scale juga. Oke, setelah seperti ini, ya, maka kita lanjut masuk ke data view. Nah, di data view ini akan tampil seperti ini ya, dari data yang di variable view. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ini ready untuk kita masukkan data yang ada di Excel. Nah, caranya kita tinggal blok aja ya semuanya. Ini yang di Excel, kita blok. Kita punya 50 data ya yang akan kita olah. Nah, oke. Sudah nampak ya data yang telah di-copy dari Excel sebelumnya ke dalam SPSS. Nah, sekarang apa nih yang akan kita cari?
ya, dalam ekspresi ini kita tuh akan menganalisis apa sih? Jadi ada 5 analisis yang akan kita bahas. Ya, yang pertama, ya, itu ada uji normalitas dan juga uji apa namanya? Yang ini nih, kalian tahu lah ya. Ya, ini test of normality, uji normalitas dan juga uji outlier. Nah, itu yang pertama dan yang kedua. Tapi yang kedua ini akan kita jadikan satu jalan ya untuk mempersingkat dan mengefisiensikan waktu. Ya, jadi dalam sekali jalan kita akan mengerjakan normality test, uji normalitas dan juga uji outlier. Kemudian yang ketiga, ya, nanti kita akan menguji korelasi ya hubungan ya antara dari masing-masing variabel. Dan yang keempat, kita akan menganalisis regresi linear berganda dan juga uji asumsi klasik. Ya, jadi ada 4 yang akan kita bahas. Ya, yang 2 tadi, yang pertama uji normalitas itu kita akan uji normalitas dan uji outlier kita akan jadikan satu jalan. Setelahnya kita ada uji korelasi dan yang ketiga kita ada yang namanya uji regresi linear berganda dan juga asumsi klasik. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama yaitu analisis dari normalitas ya. Normalitas ini, test of normality. Gimana caranya? Oke, kita masuk ke step pertama yaitu analyze. Kemudian kita pilih descriptive statistik, kita pilih explore. Oke, setelah ada tampil seperti ini, kemudian kita masukkan dependent list itu Y. Ya, sorry, ini karena Y ini tadi belum kita kasih label. Oke, boleh kita kasih label terlebih dahulu ya. Label. Yang X1 ini tadi apa? Kita lihat X1. X1 ini metode pembelajaran. Ya, metode pembelajaran. Kemudian X2-nya apa? Ini ada motivasi. Motivasi. Dan yang ketiga yaitu ada nilai siswa. Oke ya, ini udah masuk labelnya. Langsung kita balik lagi ke data view. Nah, yang pertama kita akan menguji normalitas dan uji outlier. Oke, kita masuk ke analyze. Kemudian kita masuk ke descriptive statistics. Kemudian kita masuk ke explore. Nah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di kotak dialog ini kita memasukkan variabel Y atau nilai siswa ke dalam dependent list. Nah, kemudian jenis kelamin dan tingkat pendidikan kita masukkan ke dalam faktor list. Oke, jangan sampai kebalik ya antara dependent list dan juga faktor list. Kemudian kita pilih plot, kita centang normality plot with test dan juga kita tambahkan histogramnya. Ya, ini opsional, bisa iya bisa tidak. Setelah ini sudah terchecklist semuanya, tercentang, kita continue dan kita muncul nih ya. Oke, teman-teman udah muncul ya di kalian untuk outputnya. Nah, ini output dari yang tadi kita cari. Nah, untuk uji normalitas. Nah, ini ya dari masing-masing variabel ini ada. Nah, ini dari variabel pertama yaitu jenis kelamin ya untuk test of normality-nya atau uji normalitas dan juga ada yang namanya hmm, box plot. Nah, box plot ini adalah uji outlier ya untuk variabel jenis kelamin. Nah, kemudian di variabel kedua yaitu tingkat pendidikan, ini ada test of normality-nya, ini uji normalitasnya dan juga box plot-nya ya tentang uji outlier yang nanti akan kita bahas interpretasinya satu persatu. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu mencari apa? Korelasi. Nah, untuk mencari korelasi caranya sama ya. Masuk ke analyze, kemudian kita pilih correlate, kita pilih bivariate. Nah, kemudian kita masukkan yang ada dalam kurung ini, hanya X1, X2, dan Y. Oke.
seperti ini, dan pastikan korelasi koefisiennya itu centang di bagian persen. Oke, setelahnya kalau udah semua ya, kotak dialognya udah oke, kita pencet oke ya. Dan outputnya kira-kira seperti ini ya. Dan korelasi kita interpretasikan ya bersama-sama. Nah, untuk yang ketiga ya, proses yang ketiga, kita akan mencari yang namanya analisis regresi linear berganda dan juga asumsi klasik. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu kita pencet lagi ke analyze ya. Kita pilih menu regression ya. Kemudian kita pilih yang namanya linear. Nah, akan muncul kotak dialog ya seperti ini. Kemudian kita masukkan dependennya ya, itu variabel y. Ya, kemudian independennya ada metode pembelajaran atau X1 dan juga motivasi X2. Ini kita masukkannya jangan sampai tertukar antara dependent dan independent. Ya, kemudian setelahnya kita masuk ke statistik. Nah, akan muncul kotak dialog lagi seperti ini. Kemudian kita pilih checklist deskriptif dan collinearity diagnostik. Kemudian di residual kita centang ya Durbin-Watson. Setelah ini terchecklist semua, kita pencet continue. Kemudian kita pilih plots ya. Zpred ya, kita masukkan ke dalam variabel X. S-resid kita masukkan ke dalam variabel Y. Nah, ini juga nih, jangan sampai tertukar, harus diteliti ya. Kemudian standardized residual plotnya kita cek dua-duanya aja nggak apa-apa. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ya, ini hanya opsional aja. Setelah kotak dialog ini oke, kemudian kita continue. Selanjutnya kita pilih save. Nah, agar memunculkan nilai residual. Nah, kita klik yang unstandardized. Oke. Setelahnya kita continue ya, dan kita setelah tadi 3 tahap tadi ya sudah terpenuhi semua, kemudian kita klik OK. Ya, ini lagi loading ya, kemudian akan muncul scatter plot ya, kemudian normal plot, histogram ya, koefisien, ANOVA, dan model summary. Nah, ini yang nanti akan kita interpretasikan ya, seperti model summary ya, kemudian ada ANOVA ya, kemudian ada apa lagi nih, people, dan juga scatter plot ya, yang nanti akan kita interpretasikan bareng-bareng. Nah, untuk praktek yang terakhir ya, terkadang dosen itu sering bertanya, kira-kira data kita ini normal atau tidak ya, dan itu tidak bisa dibuktikan hanya dari yang namanya gambar, tapi kita harus mengujikan, harus mensimulasikan sebuah uji yang namanya uji non parametric test ya. Nah, jadi ketika dosen bertanya seperti itu, ini data normal atau tidak nih? Nah, maka kita lakukan analisis non parametric test. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah data ini normal atau tidak. Nah, ini caranya untuk menguji non parametric test. Ya, kita pilih analyze tadi, kemudian kita pilih non parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogs. Nah, akan keluar banyak nih. Kita pilih yang one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov ya. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita masukkan nilai residualnya ya, untuk mengetahui data ini normal atau tidak. Oke, setelah dimasukkan, kita oke, akan muncul ini ya, one sample Kolmogorov-Smirnov. Kemudian di bawahnya ini ada yang namanya keterangan. Ya, ini ada A, test distribution is normal. Berarti data kita ini termasuknya data yang normal. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk prakteknya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interpretasinya. Oke, kita lihat dulu ya, karena sudah saya pindahkan, sudah dirapikan ke sini. Yang pertama, oke, untuk soal pertama, kita akan menguji yang namanya uji normalitas atau test of normality. Nah, cara untuk menguji test of normality ini dengan cara melihat nilai signifikansi yang ada di
kolom Shapiro-Wilk. Ya, ini Shapiro-Wilk dan ini nilai signifikansi. Ya, dan nilai signifikansi ini ya, ketika dia normal itu harus di atas 0,05. Ya, jadi kita lihat di sini ya. Untuk variabel pertama yaitu jenis kelamin. Nah, kita bisa lihat ya di tabel juga sudah saya konversi ke sini. Untuk jenis kelamin pria mempunyai nilai signifikansi yaitu 0,033. Ya, yang mana ini menunjukkan nilai ini tuh lebih kecil daripada 0,05. Ya, maka dari itu dapat dikatakan data ini tidak berdistribusi normal, ya, tidak normal. Nah, kemudian di dalam kategori yang kedua yaitu wanita, dia mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,558. Ya, yang mana ini lebih besar daripada 0,05. Yang berarti bahwa distribusi bagi data tersebut itu normal. Nah, kemudian kita masuk ke variabel yang kedua, yang juga mempunyai dua kategori, ya, yaitu tingkat pendidikan. Ada dua kategori, yaitu SMA dan juga S1. Nah, di kategori yang pertama, yaitu SMA, ya tadi sama ya dengan jenis kelamin, yaitu kita mencari nilai signifikansi. Nah, di dalam kategori SMA, nah nilai signifikansi di dalam kategori SMA, ya nilai signifikansinya itu ada di angka 0,022, yang mana ini lebih kecil daripada 0,05, yang menandakan bahwasannya data ini tidak berdistribusi normal. Ya, untuk kategori kedua yang S1, ya, dia mempunyai nilai signifikansi 0,158, yang menandakan bahwasannya ya ini tuh lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya distribusi CS1 ini adalah distribusi data yang normal. Oke, baik. Selanjutnya untuk di nomor 2 akan saya berikan kepada rekan saya Khaira. Kepada Khaira dipersilakan. Oke, yang selanjutnya ini soal kedua. Di sini kita dapat melihat ada box plot di sini. Berdasarkan outlier-nya, di box plot ini representasinya pada dua variabel tidak terdapat outlier yang menunjukkan bahwa data ini tidak error. Jadi bisa dibilang data berikut ini normal. Soal ketiga nanti ada di interpretasi terakhir ya. Maka kita lanjut ke yang keempat. Oke, kepada Sipa dipersilahkan. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 tentang kolerasi. Untuk mengetahui adanya kolerasi atau tidak, nilai signifikansi total harus lebih kecil dari 0,5. 0,005. Nah, kita masuk ke interpretasi yang pertama, itu adanya metode pembelajaran, nilai signifikansi total 0,324, di mana lebih besar dari 0,05, yang artinya menandakan tidak adanya kolerasi antara metode pembelajaran dengan nilai. Selanjutnya, ada nilai interpretasi motivasi. Nilai signifikansi total 0,038 lebih kecil dari 0,05, yang artinya menandakan adanya kolerasi antara motivasi dengan nilai. Kemudian, untuk mengukur seberapa besar pengaruh motivasi dan nilai, percent correlation 0,294 yang menandakan kolerasi lemah. Selanjutnya, soal berikutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Fania. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 5. Yang pertama ada uji asumsi klasik 1, yaitu uji normalitas. Pada gambar ditampilkan plot normal dari residu standar regresi. Plot normal adalah grafik yang digunakan untuk memvisualisasikan apakah data mengikuti distribusi normal. Garis diagonal pada plot mewakili distribusi normal. Jika titik-titik data berada di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Sumbu X pada plot normal menunjukkan kuantil kumulatif dari residu standar regresi. Kuantil kumulatif adalah nilai yang membagi data menjadi P kelompok yang sama besar, di mana P adalah persentase. Sumbu Y pada plot menunjukkan kuantil kumulatif dari distribusi normal standar. Titik-titik pada plot normal menunjukkan kuantil dari residu standar regresi. Jika titik-titik data berada di sekitar garis diagonal, maka distribusi residu standar regresi mirip dengan distribusi normal standar. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi linear terpenuhi. Jika titik-titik data menyimpang jauh dari garis diagonal, maka distribusi residu standar regresi tidak mirip dengan distribusi normal standar. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi normalitas dalam regresi linear tidak terpenuhi. Selanjutnya, yang kedua ada uji asumsi klasik 2 atau uji multikolinearitas. Oke, di uji multikolinearitas ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada model regresi. Hal ini ditunjukkan dengan nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 dan nilai VIV yang lebih kecil dari 10. Nilai toleransi adalah ukuran seberapa besar satu variabel independen dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Nilai toleransi dihitung dengan membagi satu dengan nilai VIV. Nilai VIV adalah ukuran seberapa besar variansi dari satu variabel independen yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai VIV dihitung dengan menghitung kuadrat dari koefisien determinasi parsial dari satu variabel independen. Nilai toleransi yang lebih besar dari 0,1 menunjukkan bahwa satu variabel independen tidak terlalu dipengaruhi oleh variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIV yang lebih kecil dari 10 menunjukkan bahwa variansi dari satu variabel independen tidak terlalu dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Next. Kemudian ada uji asumsi klasik 3, yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan gambar, heteroskedastisitas adalah kondisi di mana variansi error dalam model regresi tidak konstan. Variansi error yang tidak konstan dapat menyebabkan kesalahan standar regresi yang tidak akurat, sehingga kesimpulan statistik yang diperoleh dari model regresi menjadi tidak dapat diandalkan. Distribusi data yang menyebar dan tidak berpola menunjukkan bahwa variansi error dalam model regresi konstan. Variansi error yang konstan berarti bahwa kesalahan standar regresi akurat, sehingga kesimpulan statistik yang diperoleh dari model regresi dapat diandalkan. Jika data pada scatter plot menyebar dan tidak berpola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas dalam regresi linear terpenuhi. Jika data pada scatter plot menunjukkan pola tertentu, seperti pola berbentuk kipas atau pola berbentuk U, maka terjadi heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa asumsi homoskedastisitas dalam regresi linear tidak terpenuhi. Selanjutnya ada analisis regresi linear 1 uji parsial. Nilai signifikan adalah nilai probabilitas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Hipotesis nol dalam konteks ini adalah bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol. Hal ini berarti bahwa variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Karena nilai signifikan metode pembelajaran lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai. Hal ini berarti bahwa perbedaan nilai antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda tidak dapat dijelaskan oleh metode pembelajaran itu sendiri. Karena nilai signifikan motivasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai. Hal ini berarti bahwa siswa yang memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi cenderung mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Selanjutnya,
Kemudian di sini ada analisis regresi linear 2, uji F simultan. Metode pembelajaran yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai, hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,216 yang lebih besar dari 0,05. Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikan 0,029 yang lebih kecil dari 0,05. Pengaruh metode pembelajaran dan motivasi terhadap nilai secara simultan, nilai F dan nilai signifikan pada tabel ANOVA digunakan untuk menentukan apakah metode pembelajaran dan motivasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai. Nilai F yang lebih besar dari F tabel dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa metode pembelajaran dan motivasi secara simultan memiliki pengaruh terhadap nilai. Nilai F yang lebih kecil dari F tabel dan nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa metode pembelajaran dan motivasi secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai. Berdasarkan gambar, nilai F 3,081 lebih kecil dari F tabel 2,74 dan nilai signifikan 0,055 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran dan motivasi secara simultan tidak memiliki pengaruh terhadap nilai. Nah, terakhir ada analisis regresi linear 3, uji koefisien determinasi. Yang pertama ada interpretasi nilai R-square. Nilai R-square atau koefisien determinasi pada tabel model summary menunjukkan proporsi varian total nilai yang dijelaskan oleh variabel independen atau metode pembelajaran dan motivasi. Nilai R-square 0,116 menunjukkan bahwa 11,6% varian total nilai dijelaskan oleh metode pembelajaran dan motivasi. Dan terdapat sisa 88,4% varian total nilai dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur dalam penelitian. Kemudian, interpretasi nilai adjust R-square. Nilai adjust R-square atau koefisien determinasi yang disesuaikan pada tabel model summary juga menunjukkan proporsi varian total nilai yang dijelaskan oleh variabel independen. Nilai adjust R-square 0,078 menunjukkan bahwa 7,8% varian total nilai dijelaskan oleh metode pembelajaran dan motivasi. Nilai adjust R-square biasanya lebih kecil dari nilai R-square karena memperhitungkan jumlah variabel independen dalam model. Berdasarkan nilai R-square dan adjust R-square, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran dan motivasi memberikan kontribusi yang kecil namun signifikan terhadap nilai. Hal ini berarti bahwa perbedaan nilai antara siswa yang menggunakan metode pembelajaran yang berbeda atau memiliki tingkat motivasi yang berbeda dapat dijelaskan sebagian oleh metode pembelajaran dan motivasi itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa masih terdapat 88,4% varian total nilai yang dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diukur. Faktor-faktor lain tersebut mungkin termasuk kemampuan kognitif siswa, lingkungan belajar siswa, latar belakang keluarga siswa, dan faktor-faktor lain yang tidak terukur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu buatlah hipotesis antara variabel independen dan juga dependen. Di sini ada 3 hipotesis. Untuk hipotesis pertama adalah pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Di sini kami membuat hipotesis atau H0-nya itu tidak terdapat pengaruh antara metode pembelajaran atau X1 dengan nilai atau Y. Untuk HA-nya atau hipotesis alternatifnya yaitu terdapat pengaruh antara metode pembelajaran atau X1 dengan nilai Y. Pada pengujian ini, nilai signifikansinya bisa kita lihat pada tabel yang bagian kedua yaitu 0,216. Karena nilai signifikansinya ini lebih besar dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05, maka kita gagal menolak H0. Ini berarti bahwa hasil analisis menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran terhadap nilai. Dengan demikian, hipotesis alternatif atau HA yang menyatakan terdapat pengaruh antara metode pembelajaran dengan nilai ditolak. Ini berarti H0 diterima dan HA ditolak. Untuk hipotesis yang kedua yaitu pengaruh antara
variabel X2 terhadap Y. Di sini kami membuat hipotesis nolnya itu atau H0 tidak terdapat pengaruh antara motivasi atau X2 dengan nilai atau Y. Untuk HA-nya terdapat pengaruh antara motivasi atau X2 dengan nilai atau Y. Nah, pada pengujian ini nilai signifikansinya bisa kita lihat pada tabel bagian yang paling terakhir yaitu 0,029. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikansinya yaitu 0,05, maka kita menolak H0. Ini berarti bahwa hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap nilai. Dengan demikian, hipotesis alternatif ini yang menyatakan terdapat pengaruh antara motivasi dengan nilai diterima, atau H0 ditolak dan HA diterima. Untuk yang terakhir, hipotesis ketiga yaitu pengaruh antara X1 dan X2 terhadap Y. Untuk di sini, kami membuat H0-nya itu tidak terdapat pengaruh antara metode pembelajaran atau X1 dan motivasi atau X2 secara simultan dengan nilai atau Y. Untuk HA-nya, terdapat pengaruh antara metode pembelajaran atau X1 dan motivasi atau X2 secara simultan dengan nilai Y. Nah, pada pengujian ini, hasil analisis menunjukkan bahwa baik metode pembelajaran maupun motivasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap nilai. Nah, oleh karena itu, HO diterima dan HA ditolak. Hal ini mengidentifikasikan bahwa ketika mempertimbangkan kedua variabel secara bersamaan, tidak ditemukan pengaruh signifikan terhadap nilai. Atau dengan kata lain, di sini HO diterima dan HA ditolak. Oke, baik. Terima kasih dari teman-teman yang sudah memberikan penjelasan dan interpretasinya. Ya, semoga di kesempatan video ini bisa membantu untuk mengedukasi teman-teman semua, ya baik untuk dirinya pribadi ataupun bagi orang lain. Ya, kami dari kelompok 5 mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan ya, baik itu dari jaringan atau penjelasan yang kurang jelas ataupun kita minta maaf sebesar-besarnya. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.